Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anissa Nindi Berliani, NIM 193131097, kelas PIAUD 3D. Di sini saya akan membahas tentang menghargai keunggulan orang lain. Nah, yang dimaksud keunggulan yang saya bahas ini adalah keunggulan dalam hal berprestasi. Kemudian, adapun pengertian dari keunggulan, yakni keunggulan adalah keadaan lebih unggul, keutamaan, kepandaian, kecakapan, kebaikan, kekuatan, atau sebagainya. Jadi keunggulan ini seperti semisal si A dan si B. Nah, si A ini umur 4 tahun bisa menulis dengan lancar, tapi kalau si B umur 4 tahun masih belum lancar menulisnya, tapi sudah bisa menulis. Nah, itu yang dimaksud keunggulan. Berarti si A dan si B masih unggul anak si A, seperti itu. Kemudian cara membangun sikap menghargai anak terhadap keunggulan orang lain. Nah, cara membangun jadi sikap menghargai ini bisa kita bangun dengan dukungan orang tua, guru, serta lingkungan sekitar juga bisa mempengaruhinya. Oke, kita bahas yang pertama. Jadilah teladan bagi anak dalam hal menghargai orang lain. Maksud di sini adalah teladan. Teladan ini panutan. Jadilah panutan bagi anak dalam hal menghargai orang lain. Semisal teladan itu semisal kita menghargai orang yang berbicara di depan. Misal, nah ini kita sebagai orang tua harus menyuruh anak untuk perhatikan dulu. Ayo perhatikan dulu. Ini mbaknya bilang apa? Seperti itu. Kemudian bisa juga kalau saat orang lain berbicara juga bisa. Kemudian yang nomor 2, ajari anak pengetahuan menghargai orang lain melalui media digital atau tindakan secara langsung. Nah, ini media digital ini sangat familiar banget buat anak-anak saat ini karena di masa new normal ini anak sepertinya dihabiskan untuk bermain game digital, baik itu di HP, laptop maupun yang lain. Nah, kita harus pandai-pandai nih dalam memilih apa sih yang harus kita perlihatkan kepada anak. Boleh diminjam HP asalkan ada waktunya, seperti itu. Kalau di media digital bisa juga melalui video juga bisa. Kemudian biasanya para guru-guru juga bisa memberinya, itu melalui handphone atau tindakan secara langsung. Semisal ayah dan ibunya itu sengaja membuat seperti sikap menghargai. Nah, ini anak pasti akan memikirkan, oh ternyata ayah dan ibuku itu menghargai, aku juga harus kayak gitu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengikut sertakan anak dalam perlombaan atau permainan. Nah, di sini tuh kadang anak masih malu ya tentang lomba. Aku nggak mau lomba, aku nggak mau capek gitu. Ataupun bermain. Ya, kalau bermain, kalau anak-anak di desa biasanya suka banget sama bermain. Apalagi kayak semua orang tuh kumpul, tuh anak-anak tuh suka banget. Ya, bukan membedakan antara anak kota dengan anak desa, tapi kebanyakan di desa itu kekeluargaannya itu masih erat. Kalau di kota tuh juga masih, saya dulu juga tinggal di kota, masih banyak banget anak-anak yang suka bermain seperti itu. Nah, itu pun juga bisa kita terapkan untuk sikap menghargai anak terhadap keunggulan orang lain. Misal saat bermain. Nah, saat bermain itu misal si A bermain petak umpet, dia pintar banget cara petak umpet yang benar tuh gimana. Terus akhirnya diajarin sampai bisa, terus orang lainnya pun mengikutinya. Itu setidaknya kita sudah mengajarkan tentang menghargai anak, seperti itu. Kemudian yang keempat, beritahu anak manfaat menghargai keunggulan orang lain. Nah, manfaatnya itu apa sih? Kalau
kita menghargai keunggulan orang lain, manfaatnya itu yang pertama, kita dapat pahala. Pahala itu langsung di akhirat nantinya. Nah, anak sedini mungkin harus sudah diajarkan tentang ketuhanan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, manfaatnya itu ada juga kita mempererat persaudaraan, yaitu jadi kalau kita menghargai orang lain, maka orang lain pun juga akan menghargai kita. Seperti itu. Walaupun itu dalam hal prestasi maupun yang lain, tetap itu harus kita hargai. Kemudian yang kelima, lanjutannya yang tadi ya, berikan reward atau pujian ketika anak mau menghargai keunggulan orang lain. Nah, reward itu bukan sekedar hadiah, harus hadiah mobilan, harus hadiah baju, harus hadiahnya boneka. Enggak, kita hanya berikan jempol maupun hebat. Itu anak sudah suka banget. Anak sudah, aku seneng bu, aku suka dihargai kayak gitu, aku mau lagi. Anak akan seperti itu lagi, seperti itu. Kemudian sikap positif yang didapatkan jika saling menghargai. Nah, sikap positif yang akan didapatkan yakni yang pertama, terbentuknya rasa saling memiliki satu sama lain. Nah, di sini semisal si A itu pintar banget dalam hal teknologi. Nah, si B pintar banget dalam hal edukasi. Nah, ini dalam hal teknologi dan edukasi kita bisa satu padukan. Semisal kita bisa buat pembelajaran dengan digital, itu bisa banget. Maka kita akan terbentuk rasa saling memiliki satu sama lain. Kemudian yang kedua, membawa ketenangan dalam hidup. Ketenangan maksudnya itu kita akan tenang. Oh, seperti ini toh rasanya dihargai, aku suka, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mencegah timbulnya intoleransi. Intoleransi itu tidak bertoleransi, tidak menghargai, seperti itu. Jadi kita menghargai, ya kita akan dihargai juga. Dan yang kelima, pemersatu perbedaan. Seperti yang di nomor 1 tadi, kalau si A pintar dengan teknologi dan si B pintar dengan edukasi, maka akan bersatu dari perbedaan yang dia punya. Kemudian yang keempat, menjadi role model yang baik terhadap generasi penerus selanjutnya. Nah, ini role model yang baik ini seperti generasi selanjutnya. Jadi kita sebagai anak bangsa, kalau kita baik, kalau kita cerdas, maka generasinya pun juga akan semakin cerdas, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang keenam, menjadi pribadi yang berkarakter positif. Biasanya anak itu seperti negatif, berpikir negatif. Aku nggak mau sama dia itu gak menghargai aku gitu. Aku tuh baru bicara, kenapa dipotong, seperti itu. Kan ada kadang suka seperti itu ya. Nah, itu bisa diceritakan pada teman-temannya, kemudian nggak mau berteman lagi, seperti itu. Nah, kita harus menumbuhkan rasa positif pada anak. Kemudian damai akan menjadikan hidup kita menjadi indah, seperti yang di nomor 2 tadi yang saya jelaskan, yakni akan membawa ketenangan dalam hidup. Kemudian apa sih alasan pentingnya menghargai orang lain? Nah, alasan pentingnya itu semua manusia yang lahir di bumi ini layak dan pantas untuk dihargai. Kenapa kok semua? Karena semuanya itu ciptaan dari Allah. Nah, Allah itu tidak membeda-bedakan satu sama lain, entah itu tua, muda, kaya, miskin, pintar, serah. Yang penting Allah itu menganggap semua manusia itu setara, seperti itu. Kemudian yang kedua, semua sama kedudukannya dan sama posisinya di hadapan Tuhan dan hukum. Nah, seperti saya jelaskan tadi, semuanya itu sama, baik itu di hadapan Tuhan maupun di hadapan hukum. Kemudian yang ketiga, manusia
makhluk sosial, artinya setiap orang tidak bisa hidup sendiri. Nah, kita itu hidup sendiri pun juga nggak bisa. Misal kita membeli kerudung, ini pun kita nggak bisa bikin sendiri, itu nggak bisa. Itu kita harus membutuhkan orang lain. Aku butuh si A untuk membeli kerudung ini, misalkan, berarti kita hidup dengan orang lain. Kita harus menghargainya. Oh, dia jualan baju, oh dia jualan kerudung, seperti itu. Ya, kemudian ada pun ciri-ciri anak yang mempunyai sikap menghargai orang lain. Ciri-cirinya itu seperti sopan santun. Sopan santun ini kalau kita lakukan, kita tanamkan pada masa kini, nah kemungkinan suatu saat nanti kalau sudah besar, anak itu akan sopan santun terhadap orang tua, baik itu tetangga maupun kakak maupun orang tua. Jadi sopan santunnya itu harus dibiasakan. Kemudian membantu sesama. Nah, membantu sesama ini juga harus diterapkan, baik itu dalam keluarga maupun di lingkungan. Membantunya seperti apa? Misal si A membutuhkan bantuan. Nah, bantuannya itu seperti apa? Si A ban sepedanya itu kempes. Nah, si B sebagai dia punya alat buat pompa ban. Nah, setidaknya kita bisa membantu gitu. Kemudian yang ketiga, memberi salam. Memberi salam itu nggak hanya sekedar ketemu gitu. Senyum pun kadang bisa kita anggap sebagai memberi salam, tapi tergantung juga sama dengan orang-orangnya ya. Kemudian yang keempat, tidak suka memaksakan kehendak. Nah, bukan berarti kita mengalah ya. Mengalah itu bukan berarti kita kalah. Tidak suka memaksakan kehendak ini maksudnya tuh ya udah kayak pasrah, tapi bukan pasrah banget. Jadi aku diberikan tugas tentang ini gitu, ya udah aku harus terima gitu. Aku nggak maksa, aku nggak mau gitu. Misal aku nggak mau dapat materi seperti ini, aku mau ganti, itu nggak bisa. Kemudian menghargai pilihan dan keputusan orang lain. Nah, ini misal kalau bermain, kadang anak, kamu yang jadi polisi, kamu yang jadi maling, seperti itu. Nah, kita harus hargai. Kita juga nggak boleh kayak gitu. Kita harus, misal kita kasih tantangan dulu, habis itu siapa yang menang itu akan jadi polisi, seperti itu. Kemudian yang keenam, tidak membuat perbedaan menjadi masalah. Nah, perbedaan terkadang kalau sama anak masih menjadi masalah ya. Terus ketujuh, taat pada aturan. Contoh sikap saling menghargai keunggulan orang lain seperti ini. Nah, ini ada gambar anak, seperti anak kakak adik. Nah, ini si perempuan itu belum bisa menggambar, di tangannya tuh masih bingung, masih takut. Tapi yang si anak laki-lakinya ini dengan beraninya dia mengajarkan, gini loh dek caranya, nggak apa-apa, kotor nggak apa-apa, nanti cuci tangan, seperti itu. Kemudian yang gambar selanjutnya ini saya ambil di Asian Games. Nah, ini si atlet menang dalam kejuaraannya, walaupun itu di tingkat Asia, tapi itu sangat luar biasa sekali, apalagi dilihat oleh Bapak Presiden dan Bapak calon presiden ya waktu kemarin. Nah, ini harus kita hargai juga. Ya, ini sedikit quote dari Pak Gus Dur, semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar rasa toleransinya. Jadi semakin tinggi ilmu, toleransi kita akan semakin besar. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan maupun perkataan, mohon dimaafkan dan silakan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.